adik-adik. Siap, Bu. Baiklah, hari ini kita akan memulai mata kuliah kita dengan mata kuliah KDPK. Di sini saya Ibu Jusriani ya, perkenalkan dulu. Dan kami ada beberapa tim yang minggu-minggu sebelumnya itu sudah masuk ke dalam kelas adik-adik semua. Hari ini mata kuliah KDPK ini akan saya bawakan subtemanya dengan mendampingi pasien kritis. Kita mulai aja dulu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada adik-adik semua, pasien kritis itu apa sih dalam bayangan adik-adik semua itu? Bisa pasien mau mati, meninggal. Iya. Ya sama. Awalnya juga pemikiran saya juga seperti itu. Ternyata menurut literatur yang saya baca itu, jadi pasien kritis itu berbeda. Jadi bukan dengan pasien yang akan mau meninggal gitu. Jadi yang disebut pasien yang mau meninggal antara hidup dan mati itu disebut pasien krisis, bukan kritis ya. Tapi di sini kita akan khusus membahas tentang pasien kritis. Kita masuk ke dalam pengertian pasien kritis ya. Di sini pasien kritis adalah pasien dengan disfungsi atau gagal pada satu atau lebih sistem tubuh tergantung pada penggunaan peralatan monitoring dan terapi. Jadi di sini jadi kegagalan dalam satu sistem tubuh, bisa itu ginjal, bisa itu jantung. Kemudian tergantung pada penggunaan peralatan dan monitoring. Apakah itu EKG, apakah itu masuk ke ruang ICU. Nanti di sini saya akan klasifikasikan pasien kritis itu. Kemudian pasien kritis ini dapat juga diartikan sebagai pasien yang memerlukan pemantauan dan perawatan yang canggih atau intensif. Di sini perawatannya yang canggih dan intensif ya. Yang artinya intensif ini harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh diabaikan. Jadi kadang-kadang kita sebagai tenaga kesehatan kadang lupa ke kamar mandi pasien kita abaikan. Tidak boleh seperti itu ya. Perawatan pasien kritis memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan biopsikososial spiritual dan pasien. Jadi hal yang sering kita lupakan dalam perawatan itu yaitu saat pasien itu kritis, secara spiritual kita suka lupa. Padahal hal seperti itu yang harus kita tekankan di samping perawatan intensif yang lainnya. Di sini pengertian perawatan intensif adalah perawatan yang menggunakan teknologi tinggi dan keahlian khusus dalam bidang perawatan dan kedokteran gawat darurat yang dibutuhkan untuk merawat pasien khusus. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tenaga-tenaganya itu juga harus tenaga-tenaga yang profesional. Jadi tenaga-tenaga khusus. Seperti kan biasa di ruang ICU itu kan orang-orang yang sudah mempunyai sertifikat dan pelatihan-pelatihan yang khusus. Jadi seperti itu gambarannya ya. Gimana? Ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Oke, lanjut ya. Ini tadi seperti yang saya bilang tadi, prioritas pasien dikatakan kritis itu ternyata ada tiga kategori. Pasien prioritas 1 itu yang disebut kelompok pasien sakit kritis tidak stabil yang memerlukan perawatan intensif dengan bantuan alat-alat ventilasi, obat-obatan. Misalnya pasien bedah, kardiotorasik, dan pasien shock septic. Kemudian yang kedua, pasien kritis prioritas 2. Pasien ini memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU, memerlukan terapi segera dan pemantauan yang intensif. Misalnya pasien yang mengalami pembedahan mayor seperti penyakit jantung, paru, ginjal, biasanya tidak terbatas macam terapi yang akan diterima. Jadi nggak ada batasannya ya. Kemudian pasien kritis prioritas 3. Pasien kritis yang tidak stabil dalam status kesehatan sebelumnya atau penyakit yang mendasarinya. Ini dia sudah mempunyai penyakit-penyakit sebelumnya seperti penyakit kanker dengan komplikasi, penyakit jantung dengan komplikasi. Jadi ini merupakan pasien kritis yang 3. Di sini sebenarnya
itu di samping teknologi dan perawatan yang intensif itu, di sini spiritualisasi yang sangat dibutuhkan kepada pasien dan keluarganya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini peran tenaga kesehatan dalam menghadapi pasien kritis itu apa sih? Kadang kan, pasiennya sudah kritis ini, dia nggak tahu ini, kita asal-asal aja gitu dalam melakukan tindakan. Tapi di sini disebutkan hal yang harus kita lakukan yang itu memberikan penjelasan kepada keluarga yang berpengaruh dan bisa berkomunikasi dengan keluarga pasien yang lain. Mengumpulkan semua keluarga terlebih dahulu sebelum dokter memberikan penjelasan tentang kondisi pasien. Jadi karena berhubung pasien ini pasien kritis, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala terapi yang kita lakukan, kondisinya itu harus kita selalu sampaikan kepada keluarganya. Karena tiba-tiba kita kan tidak tahu kondisi pasien itu tiba-tiba nanti seperti apa, biar tidak ada tuntutan dari keluarga pasien. Jadi ada info konsennya ya. Ada pertanyaan nggak? Ini tugas dan tanggung jawab perawat bidan dalam penata laksanaan pasien kritis. Yaitu tadi jelas ya, tugas kita emang menyelamatkan kehidupan. Kedua, mencegah terjadinya kondisi memburuk dan komplikasi melalui observasi dan monitoring ketat disertai kemampuan menginterpretasikan setiap data yang dapat dan melakukan tindak lanjut. Jadi sudah jelas ya, segala data yang sudah kita dapat itu harus kita tindak lanjuti dengan tepat, meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan kehidupan. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan kemampuan fungsi organ tubuh pasien, mengurangi angka kematian dan pencatatan pasien kritis, serta mempercepat proses penyembuhan pasien. Jadi harapan kita, setiap pasien yang datang, yang kita rawat, harapan kita pasien itu sehat dan selamat. Kemudian yang keenam, berespon secara terus-menerus dengan perubahan lingkungan. Jadi seperti itu, apapun yang kita lakukan itu kita harus mengobservasi, berespon dengan baik, dan selalu memberikan info konsen yang baik kepada pasiennya. Walaupun pasiennya itu sudah kritis, jadi kita kadang memberikan support selain obat-obatan dan teknologi canggih yang dibutuhkan pasiennya. Saya rasa ini ada materinya ya. Sebelum kita mereview kembali, ada pertanyaan tidak? Enggak, Ibu. Pada Jojor, bisa ini direview kembali apakah tadi materi yang saya sampaikan ini diperhatikan atau tidak ya? Itu tadi saya mau bertanya Bu, sebagai kita peran kesehatan untuk perawatan pasien kritis itu gimana sih? Tadi kan Ibu bilang harus mempunyai intensif yang tinggi. Misalnya itu kita mendapatkan intensifnya itu harus kuliah lagi kah atau seperti apa? Atau memang ada khusus pembelajaran untuk itu? Oh, maksudnya perawatan pasien yang intensif. Ya itu tadi seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya pasien kritis itu akan memerlukan perawatan intensif. Artinya tenaganya itu orang yang sudah ahli, yang ditempatkan di suatu ruangan itu, misalnya ruangan ICU itu, dia itu mempunyai sertifikat tentang pelatihan ICU gitu. Jadi ada tenaga-tenaga yang khusus yang dikhususkan untuk pasien-pasien yang khusus seperti pasien kritis ini, berbeda dengan tenaga-tenaga kesehatan yang di bagian umum gitu. Gimana Bu Jojor? Makasih. Ya. Mungkin materi hari ini yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Nanti sebelum masuk semester kedua nanti kan hari-hari ini masuk praktek ya, mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan. Kita belajar sama-sama. Bila misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang mengena, saya minta maaf dan sekian dan terima kasih.